Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TV Official. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai tutorial manajemen kuantitatif dengan menggunakan software WinQSP. Pada praktikum kali ini atau tutorial atau latihan kali ini kita akan mencoba untuk berlatih mengenai linear programming. Linear programming ini mengatasi masalah dengan satu tujuan linear dan beberapa batasan linear. Pada masalah linear programming, variabel bernilai kontinu, bukan berupa bilangan bulat atau bilangan biner 0 dan 1, dan biasanya tidak bernilai negatif. Untuk memecahkan masalah linear programming ini, WinQSP menggunakan metode simplex dan metode grafik. Metode grafik hanya dapat digunakan bila masalah hanya melibatkan dua variabel, sedangkan jika lebih dari dua variabel maka hanya menggunakan metode simplex saja. Ini juga berlaku pada perhitungan manual ya. Sedangkan untuk memecahkan masalah yang lainnya nanti ya ada integer linear programming, itu menggunakan metode branch and bound. Kita langsung ke contoh masalah. Perusahaan mebel ATB memproduksi meja dan kursi, yaitu setiap minggunya mendapat pasukan 100 lembar kayu mahoni. Untuk produksi kursi dibutuhkan 4 lembar kayu mahoni, dan untuk meja 6 lembar kayu mahoni. Perusahaan memiliki 120 jam kerja orang tiap minggunya, terdiri dari 3 orang untuk karyawan yang bekerja terdiri atas 3 orang karyawan selama 8 jam per harinya dan bekerja selama 5 hari seminggu. Kursi bisa dikerjakan dengan waktu 4,5 jam per orangnya, sedangkan meja memerlukan 5 jam per orangnya. Untuk laba yaitu 30.000 untuk setiap penjualan kursi dan 35.000 untuk penjualan meja. Nah, ini si manajer ini ingin memutuskan berapa banyak meja dan kursi yang harus dibuat agar diperoleh laba maksimum. Berarti kita akan menggunakan rumus maksimasi. Nah, jadi soal cerita ini, sebuah kasus ini kita akan rubah dulu ke model matematika dengan ringkasannya sebagai berikut ya. Nah, ini ringkasannya tabel 3.1 dan baru tabel 5.2 adalah model matematikanya atau model linear programming. Nah, ini 4K. Ketika ini berarti ini linear ya. Berarti jumlah lembar kayu dengan jumlah lembar kayu. Nah, ini ya, linear ke bawah, ini juga ke bawah. Ini jangan lupa ya, jangan sampai negatif. Bukan. Si K dan M nya hijau, jangan sampai negatif. Kalau bisa 0, nggak mungkin negatif. Karena kita ingin maksimumkan laba. Jadi 30.000 K tambah 35.000. Teman-teman, sebelum masuk ke software WinQSP nya, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, aktifkan notifikasi lonceng pemberitahuan untuk update informasi video-video selanjutnya. Jangan lupa like and share dan berikan komentar jika teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan. Oke, kita langsung saja masuk ke WinQSP nya ya teman-teman. Bisa start program, cari menu linear programming atau ini WinQSP, cari linear and integer programming. Tunggu sampai loading selesai. Lalu ketik file,
new problem. Tunggu sampai muncul. Nah, ini isikan problem title-nya tadi apa, bebas seperti ini, tapi kita spesifikasikan saja maksimumkan laba kursi dan meja, contoh saja ya. Isikan number of variables dan number of constraint, itu 2. Object kriterianya atau object criterion maximization, default variabelnya non-negative continuous, dan data entry formatnya normal model form. Ini kita rubah menjadi non-negative integer, ini menjadikan normal model form. Ini isikan 2. Oke. Kemudian klik OK. Nah, setelah masuk, close dulu, kita buat lagi new problem. Ini tadi awalkan saja. Maksimumkan laba kursi dan meja. Yang lainnya jangan dirubah. Ini 2. Ini 2. Biarkan apa adanya, berarti gini kan awalnya. Oke, klik OK. Nah, seperti ini harusnya. Nah, ini bisa diklik ganda ya untuk merubahnya. Kita isikan item-item ini seperti X1 berapa, X2 nya berapa. Untuk merubahnya ketik edit. Untuk X1 kursi ya, ini bisa diedit. Variable names, X1 nya kursi ya, X2 nya meja. Oke ya. Nah, ini sudah jadi, dan isikan constraint-nya. Nah, ini constraint-nya ubah ya. Edit constraint name. Untuk X1 kayu, C1 ya,
constraint-nya untuk X1 kayu. Untuk C2 nya ya, jam kerja orang. Klik OK. Tampilannya berubah untuk constraint-nya ya. Oke. Ini nggak bisa diperbesar kayaknya nih. Oke, seperti ini. Jam kerja orang. Isikan datanya sesuai tabel 5.2 tadi ya. Di sini. Kursi meja 104,5 59 120 ya. Siap. Nah, ini maximize-nya untuk kursi 30.000, untuk meja 35.000, kayu 4, ininya 6, 4,5, ininya 5. Ini isikan 0 saja, lower bound, upper boundnya M, variable type-nya integer ya. Oke, double klik saja untuk perubahannya. Oke. Nah, ini RHS nya 100, ini 120. Oke. Setelah jadi, kita langsung solve and analyze. Solve and analyze ya. Lalu pilih solve the problem. Solve and analyze, solve the problem. Oke, jika ada perintah ini jangan khawatir, ini kita harus tahu the problem has been solved, berarti masalah sudah dipecahkan, solusi yang optimal sudah dicapai. Klik saja OK. Nah, ini adalah solusinya ya. Demikian ya untuk pembahasan daripada tabel ini.
nanti ada pembahasan khusus ya, sehingga butuh waktu tertentu. Ini jika ingin mengetahui hasil daripada ininya, solution summary-nya ini. Nah, ini ya. Solution value-nya. Ini sepertinya ada kesalahan gitu kan. Kita coba rubah untuk apa namanya? Nah, ini jam kerja orangnya jangan lebih daripada ini ya. Kita rubah menjadi 90. Kita rubah solve and analyze, solve the problem. Nah, kalau ini baru. Nah, select or surplusnya kosong ya, nggak ada reduce cost gitu kan. Artinya apa? Jika ingin mendapatkan solusi maksimal, berarti kursi yang dikerjakan itu sebanyak 10 ya. Oke. Sehingga menghasilkan total kontribusi 300.000. Jadi ada keuntungan maksimal sebanyak 615.000. Oleh karena itu, jadi seperti ini ya. Ya, ini kemudian result. Jadi tadi salahnya jangan 120, harusnya 90 jam total pekerjaannya untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, ini jadi kursi yang harus dibuat itu sebanyak 10 dalam seminggu. Kemudian meja 10 iya, berarti selama sebulan ya, atau pokoknya ingin dapat hasil yang maksimal itu harus membuat 10 kursi gitu kan. Kemudian untuk meja 9 meja gitu, sehingga dapat hasil 615.000 atau 615 juta. Oke ya, demikian untuk linear programming kali ini. Dan kita juga ingin mengetahui result yang lainnya, misalkan constraint summary. Nah, ini constraint summary-nya. Jika kita rubah lagi ke belakang ya, yang awal tadi 120 jam ya per minggunya. Nah, coba kita ingin hasilnya berapa sesuai dengan soal. Oke, sudah didapat. Nah, ini tadi berarti kita cukup menghasilkan 25 kursi saja, tidak perlu menjual meja gitu kan. Ini menurut hasilnya, hasil yang dibaca. Solution summary-nya jadi kita buat sebanyak-banyaknya aja 25 kursi, nggak usah bikin meja toh bakal. Ini hasilnya kan integer, nantinya di solusinya nanti dengan integer linear programming. Nah, headbone
bound and branch, tidak menghasilkan solusi kalau 120 jam. Nah, ini seperti ini. Ada reduce cost, pengembalian cost. Seperti itu ya. Demikian untuk latihan linear program kali ini. Sebenarnya cukup mudah ya. Kita hanya harus belajar lagi apa itu constraint, apa itu pseudo phrase, right hand, dan lain sebagainya. Oke, demikian praktikum WinQSP kali ini. Tunggu selanjutnya di praktikum ke 6 ya, untuk membahas integral linear programming. Mudah-mudahan masalah bounding ini bisa terselesaikan ya, karena di linear programming ini tidak bisa terselesaikan, sehingga solusinya seperti ini, menggantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.